Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik semuanya. Oke, untuk pertemuan hari ini biar nanti dapat berkahnya dan kita bisa lancar dalam pelaksanaan pertemuan hari ini walaupun masih banyak yang belum bergabung ya, kita sambil menunggu mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya. Kayaknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa saya pimpin, saya berdoa menurut agama dan berdoa masing-masing. Berdoa dulu. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk intinya kita akan membahas ekstensi dan dial plan server SOSVIT ya. Di review materi yang lalu kita sudah membahas ya, sudah membahas dari kemarin adalah menyajikan bahkan server SOSVIT pada PPX gitu ya. Jadi di situ kalian sudah paling tidak mengenal server SOSVIT itu apa, terus nanti aplikasi yang nanti kita gunakan, karena ini kita tidak bisa menggunakan perangkat yang mungkin perangkat keras ya, untuk yang mungkin khusus di IPPX-nya, tapi kita memahaminya tentunya di Indikator Kecantikan ini intinya kalian ekstensi dial plan gitu ya. Jadi ini ada semacam nanti ekstensi yang mungkin seperti nomor, terus dial plan itu nanti seperti perintah routingnya. Jadi kalian akan membuat server SOSVIT-nya. Jadi intinya, apakah sudah kelihatan presentasi saya? Pak, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Oke ya. SOSVIT ini mohon dipahami ya, nanti ini bagannya seperti ini ya. Kalau nanti ini adalah IP phone, nanti untuk penerapan minggu depan kita pakai PC gitu ya, karena kelompoknya cuma 2 atau 3 orang. Nanti sebenarnya kita cuma butuh 2 PC saja. Yang PC satunya untuk server dibuat dalam virtual gitu ya, dengan kalian instalasi Debian, terus nanti kalian PC satunya jadi klien ya. Jadi nanti di PC yang servernya itu ada 2 instalasi, yaitu virtual dan virtual server dan virtual client gitu ya. Nah, nanti yang PC satunya dihubungkan dengan PC yang server tadi. Nah, nanti kita juga sudah bisa melakukan praktikum dengan nanti Asterix gitu ya. Yang mungkin ini kita samakan saja dengan Asterix gitu ya, walaupun kalian mungkin dalam pertemuan kemarin ada yang pakai Tribox, ada yang pakai Breaker gitu ya. Nah, ini biar nanti kita samakan saja. Untuk servernya kita akan mencoba pakai Asterix gitu ya. Nah, intinya nanti server SOSVIT ini tentunya minimal jangan jauh pelayanannya ya, jangan jauh dari PSTN. PSTN itu seperti jalur telepon biasa gitu ya. Jadi ada jarak lokal yang jauh gitu ya, ada yang internasional, ada yang lokal gitu ya. Nah, ini prinsipnya hampir sama. Oke ya. Nah, ini secara prinsip SOSVIT itu ya hampir mirip dengan telepon biasa, tetapi ini menggunakan jalur internet seperti itu ya. Ini contoh nanti apa yang saya gambarkan tadi. Ini topologinya sedikit ya. Jadi nanti dalam ini PC 1 yang mungkin kita buat nanti di sini virtual servernya, terus di sini ada virtual PC 1 ya. Jadi ini dalam satu PC ada 2 PC sebenarnya, tapi dalam bentuk virtual. Terus PC yang satunya lagi ini nanti bisa kita gunakan sebagai klien. Jadi di satu PC kita buat server dan klien, di satu PC lainnya kita bisa buat PC klien. Jadi ini bisa seperti itu ya. Nah, intinya nanti kita buat seperti itu dengan masukan kalau memang nanti ada beberapa komponen yang tidak bisa kamu miliki. Yang minimal dari konfigurasi servernya gitu ya, kalian sudah belajar di IC untuk nanti membuat
sebenarnya VoIP gitu ya, membuat VoIP yang mungkin ini masuk ke server sosmednya, kalian bisa mengkonfigurasi di Debian, karena secara lokal biasanya nanti di perusahaan itu akan dimanfaatkan ya. Kalian minimal bisa membuat server tidak hanya sebagai server mungkin web server atau DNS server gitu ya, atau nanti DHCP server gitu ya, tapi kalian juga bisa memanfaatkan nanti untuk server yang berbasis yang kita bisa gunakan layanan suara dan data gitu ya. Jadi minimal itu kalian bisa gunakan gitu ya. Jadi ekstensi ini nanti kayak ya, kalau PAB itu sistemnya ada misalkan ruangan 1, ruangan 2, ada ekstensinya 102. Ketika mau nelpon ruangan 1, dia nanti nomor telepon ditambahi ekstensi 101. Nah, ini analoginya seperti itu, tetapi ketika sistem server sosmed ya, kalian bisa nanti mengkonfigurasinya menjadi 001 ya. Jadi ini nanti di extend artinya ada perintah ya di Debian-nya, nanti di server Asterix-nya ada perintah yang mungkin menyebutkan extension priority command ya. Jadi di sini menyebutkan nanti ada identifikasi komputer 1 ekstensinya 01, komputer 2 ekstensinya 002 gitu ya. Nah, nanti filenya akan disimpan di file extension.conf ya. Jadi mungkin yang sudah di ASC ya, walaupun kalian belum praktek ya, makanya nanti diusahakan sekalian, karena nanti ini juga kalau bisa dipraktekkan sekaligus praktek ASC juga, karena mungkin kalian akan konfigurasi IP address ya, konfigurasi gateway-nya gitu ya. Jadi konfigurasi yang mungkin biasanya dilakukan di pelajaran ASC, jadi sekalian nanti bisa untuk mempraktekkan semuanya gitu ya. Nah ini intinya extension ini ya, kalau ada perintah extension ini merupakan label yang bisa berupa angka huruf yang untuk tanda gitu ya, tanda ini PC1 PC2 gitu ya, atau bisa dikatakan sebagai nomor teleponnya gitu ya. Nah priority ini juga berupa integer gitu ya. Nanti kita bisa menjalankan perintah di Asterix ya. Nah, ini komennya nanti apa untuk mungkin stop atau untuk melanjutkan gitu ya. Jadi nanti ketika ada telepon mungkin ditolak atau di reject gitu ya, atau diterima gitu ya, nanti bisa diperintah di komennya seperti itu. Nah ini dial plan. Nah tadi kalau extension itu sebagai kodenya, nah dial plan itu seperti routing gitu ya. Jadi dia akan nanti di sini dimanfaatkan oleh ekstensi untuk menghubungkan ke satu ekstensi ya. Ini sebagai routing panggilan antar ekstensi. Jadi kalau ibaratnya nanti ekstensinya itu nomornya, routing itu nanti yang akan membawa ini mau nelpon ke siapa gitu. Jadi atau nanti dia untuk mengizinkan atau memblokir telepon yang akan masuk gitu ya. Jadi itu nanti ada prinsip dari ekstensi dan dial plan yang perlu kamu pahami sebelum nanti kita penerapan di minggu depan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi ya. Jadi mohon nih untuk memang ada laptop dan Android, ini kan mungkin memberi tanggapan ya. Nanti kalau memang tidak bisa secara langsung ya, seperti ini ya, masih juga sudah jam 9.30 gitu ya. Nama anggotanya nanti tidak ada gitu ya. Jadi silakan mengisi di temannya yang tidak memiliki secara asinkron ya di LKPD ya, untuk ya hambatan. Jadi di LKPD sudah saya nanti silakan dibuka, sudah ada isian ya, seperti angket ya, karena nanti untuk persiapan di minggu depan ya, kalian ada alat di rumah itu apa ya, mohon untuk disampaikan dengan jujur ya. Kalau sudah punya laptop ya silakan, itu sebuah ya nanti juga bisa untuk kebersamaan ya, membantu teman-temannya yang minimal nanti bisa digunakan sebagai server ya. Jadi nanti kalian yang lainnya bisa menggunakan Android untuk lainnya ya. Jadi ini untuk solusinya seperti itu. Jadi silakan ada yang sebelum sudah jam 9.31, kalau ada yang mungkin dari
nanti ya, jadi tadi sudah sedikit ada bagan-bagan ya, kita sebenarnya hanya butuh 2 PC gitu ya. Nanti untuk teleponnya ya mungkin harusnya pakai headset ya. Nanti untuk bersuara kalaupun tidak ada headset, yang terpenting kalian konfigurasi server software-nya atau di asterix-nya kalian nanti secara langkah per langkah ya, kalian bisa melakukan ya, sekaligus belajar nanti dengan SC yang mudah-mudahan nanti kalau memang kesulitan ya nanti secara giliran berkelompok untuk mencoba di sekolah gitu ya. Jadi minimal kalian di praktikumnya juga bisa gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya ya. Jadi ininya kita bisa buat 2 PC ya, 2 PC saja, nanti pakai virtual gitu ya, pakai virtual untuk membuat servernya. Kalian yang PC satunya nanti jadi PC 1 jadi server dan virtual client, terus nanti PC 2 nya nanti jadi kliennya. Jadi kliennya harusnya kan 2, karena kamu akan komunikasi berarti ada 2 yang komunikasi gitu ya. Jadi harus ada PC yang saling komunikasi tetapi dengan layanan suara gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, kayak nanti sambil chat yang sudah masuk biar nanti saya catat untuk tambahan nilai. Oke, yang mau bertanya silakan. Oke, ada tidak? Atau coba bisa ini nanti yang mau untuk tambahan nilai ini ya. Ini Pak Guru kok dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini mungkin ya ikut tapi kok pada diam saja ini kelihatannya. Makanya ini saya buat berkelas ya, jadi nanti biar mudah untuk data. Mungkin siapa-siapa yang di sini aktif dan siapa-siapa yang di sini tidak aktif. Mungkin ini saya sedikit kemarin ada di nilai yang pertama, nilai kedua sedang proses di LKPD-nya, yang LKPD. Ini ada Mbak, ini mohon nanti juga ini ada yang diskusi LKPD 1 yaitu Mbak Rina Febriana. Ada Mbak Rina Febriana ada? Ada Pak. Ada. Kemarin yang diskusi 1 kamu kelompoknya siapa? Belum ada. Oh, berarti belum mengerjakan. Belum. Oke. Kemarin kenapa? Belum dapat kelompok sama belum paham. Oh, belum paham. Oke. Ya. Yang ada di sekolah gitu ya. Kemarin yang ada di lab ya, atau antar lab ya, misalkan atau antar ruangan sekolahan seperti itu. Bisa membuat komunikasi suara. Itu ya, Mbak Rina. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang lainnya nanti mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, Mbak Sri dulu, Mas David. Ya. Iya Pak. Untuk rencana tindak lanjut itu kurang jelas tadi Bapak jelasinya. Oke. Terus untuk itu berarti kita bikin video atau gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Sri atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, intinya untuk rencana tindak lanjut ya, kan dari hasil angket yang di atas sebenarnya ada laptop atau tidak gitu ya. Nah di situ kalau sudah punya, misalkan sudah punya berarti yang mungkin termasuk wifi-nya sudah ada gitu ya. Kurang jelas Mbak Sri suaranya? Iya sudah Pak. Oke, ya, mungkin sinyalnya. Oke, jadi kalau nanti dari alat yang sudah mungkin untuk praktek itu sudah ada,
berarti rencana tindak lanjutnya kalian tinggal mempraktekannya mungkin dari waktunya kapan, itu kan bisa ya, dari waktunya kapan, terus nanti tempatnya di mana gitu ya. Itu nanti bisa kurang satu ini mungkin harus koordinasi dengan pihak sekolah, dan nanti mungkin pelaksananya setelah ada jawaban dari pihak sekolah seperti itu ya. Jadi rencana tindak lanjut itu perencanaan apa yang mungkin akan dilakukan ketika nanti di praktek yang akan kita lakukan itu akan istilahnya sudah direncanakan dulu gitu ya. Jadi dari survei yang sudah diisi gitu ya, jadi kalau belum berarti harus minjam alat dulu, minjam alatnya kapan, siapa yang mau minjam, seperti itu ya. Jadi ya kayak skenario ya, jadi skenario biar nanti praktek itu bisa dilakukan ya, seperti itu Mbak Sri. Baik Pak, terima kasih. Saya oke ya. Ya pokoknya didiskusikan di kelompok, tapi saya mohon ya tetap jaga protokol kesehatan, tapi ini sebagai keinginan saya kalian juga bisa mempraktekkan ya, minimal di TLC ini di akhir pembelajaran kelas 12 ini kalian bisa mempraktekkan dari ya sebenarnya ini mempraktekkan ASJ juga, mempraktekkan AIJ juga, mempraktekkan TLC juga ya, karena di ini ada konsep jaringan, di Debian ada kalian di servernya ya, di TLC nya kalian memahami server sosudnya seperti itu ya. Oke ya, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tetap semangat ya. Baik, kita berdoa menurut agama saya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, terima kasih, doa selesai. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu ini minimal kita mengisi untuk survei itu ya, survei. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang nanti kalian temui silakan untuk penerapan di minggu depan silakan diisi di LKPD gitu ya. Itu ya, terima kasih ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.